Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa وسلم بنا والتزم بطاعته وترسم خطاه وجعل العقيدة أساسا لفكرته والأحكام الشريعة مقياسا لعمله ومصدر لأحكام. وبعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, pertemuan yang kedua. Kita masih akan membahas seputar kehidupan Rasulullah SAW yang dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah yang tentu bersandarkan atau berlandaskan kepada hadis-hadis yang sahih yang telah ditakhrij atau diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Sebagaimana telah dikemukakan atau kita bahas kemarin ya, bahwa Rasulullah SAW itu berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Dan beliau akhirnya menekuni profesi perdagangan itu sebagaimana kebanyakan laki-laki yang ada di Makkah. Karena kita tahu bahwa mata pencaharian utama penduduk Makkah itu yang adalah berdagang, karena Makkah daerahnya tidak sebagaimana Madinah. Di Makkah tidak ada tanah ataupun perkebunan ataupun ladang yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, sehingga kebanyakan mereka berprofesi sebagai pedagang. Nah, hal ini juga dialami atau dipilih oleh Rasulullah SAW. Beliau berdagang dan beliau dikenal sebagai seorang yang sangat jujur dalam berdagang. Ya, padahal pada masa jahiliyah kita tahu bahwasanya pada saat itu orang-orang Arab sudah terbiasa mereka berdagang dengan curang. Ya, misalnya mengurangi timbangan atau takaran, atau misalnya meminta dilebihkan, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ya, wailul mutaffifin, dan celakalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Namun ternyata Rasulullah SAW berbeda dengan para pedagang pada umumnya. Beliau berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, kemudian beliau juga menjual harga barang sesuai kondisi barang. Ya, dan beliau menyampaikan ini cacat celahnya barang dan seterusnya. Kalau barangnya rusak atau barangnya kurang bagus, maka beliau menyebutkannya dengan harga yang murah. Dan kalau barangnya bagus tanpa ada cacatnya, maka beliau menjualnya dengan harga yang mahal. Jadi kejujuran inilah yang kemudian tidak ada di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah, dan itu ternyata dimiliki atau dilakoni oleh Rasulullah SAW sebagai pedagang yang jujur ya. Sampai kejujuran beliau itu terdengar ke telinga seorang saudagar kaya raya, yakni Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Khadijah sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang berwibawa dan kaya raya. Kemudian Khadijah juga mengupah banyak orang untuk berdagang ya. Jadi Khadijah ini punya banyak ajir, punya banyak buruh, punya banyak karyawan, punya banyak bawahan. Dan ajir atau para pekerja Khadijah itu membawa barang-barang Khadijah berjualan sampai ke berbagai wilayah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW pun ditawari oleh Khadijah. Jadi Khadijah menawarkan hartanya atau barangnya untuk dijual oleh Rasulullah SAW. Jadi akadnya itu akad syirkah, akad bagi hasil. Karena memang praktek syirkah itu sudah dilakoni atau dijalani oleh masyarakat pada saat itu sejak masa jahiliyah. Nah, sampai Rasulullah SAW pun membawa barang-barang di Khadijah diperdagangkan ke wilayah Syam, ditemani oleh pembantunya Khadijah itu Maisarah. Ya. Dan Khadijah memberikan fasilitas yang lebih kepada Rasulullah SAW dibandingkan para pedagang yang lain. Rasul pun menerima tawaran itu dan beliau pun berangkat ke Syam ditemani oleh Maisarah. Dan di Syam Rasulullah SAW singgah beristirahat Yahudi ya. Dan Raib itu mendekati Maisarah dan berkata, siapa lelaki yang istirahat di bawah pohon itu?
Kemudian Maisarah menjawab, dia itu orang Quraisy dari Ahlul Haram, artinya keluarga yang terhormat. Ya. Haram itu artinya terhormat. Ya. Jadi Ahlul Haram berarti keluarga yang dihormati. Kemudian Rahib Nastura itu berkata kepada Maisarah, tidak seorang pun yang istirahat di bawah pohon itu, kecuali dia itu seorang nabi. Ya, jadi ya, Rahib Yahudi ini, ya, dia faham tentang isi Taurat, dan di situ mungkin dia baca dalam Taurat bahwasanya kalau ada orang yang istirahat di satu pohon yang ada di Syam, itu pasti dia adalah nabi. Nah, kita tahu seperti penjelasan saya kemarin bahwa Bani Israel atau bangsa Yahudi itu banyak sekali Allah utus nabi dari bangsa Yahudi. Ya, dan wilayah mereka itu ya wilayah Syam. Ya, daerah tempat tinggal mereka itu wilayah Syam, Palestina dan sekitarnya. Kalau sekarang namanya Palestina. Ya. Palestina, kemudian Suriah, Yordan, Libanon itu wilayah Syam. Dan di sana ada pohon yang ternyata pohon itu tempat istirahatnya para nabi. Dan pada saat perjalanan berdagang itu, Rasul SAW sempat beristirahat di pohon itu. Sehingga rahib ini menyampaikan bahwa tidak satu pun, tidak seorang pun yang beristirahat di bawah pohon itu, kecuali itu pasti adalah seorang nabi. Maka ketika itu Nasturah berkeyakinan bahwasanya dia ini adalah seorang nabi. Ya, suatu saat akan menjadi nabi. Ya, kemudian di Syam Rasul menjual barang dagangannya dan membeli apa saja yang ingin dibelinya. Kemudian beliau pulang ke Makkah. Dan di siang hari ketika suhu sangat panas, Maisarah juga melihat ada dua malaikat yang menaungi Rasul SAW dari panas matahari. Panasan. Sehingga sesampai di Makkah, Rasul SAW langsung menemui Khadijah, ya, dan menyampaikan bahwa barang dagangannya semua terjual banyak yang laku di Syam dan keuntungannya besar. Kemudian Maisarah juga memberikan berita kepada Khadijah bahwasanya Rasulullah SAW ini, beliau ini memiliki akhlak yang sangat baik. Ya, jadi akhlaknya Rasul sangat baik karena beliau berdagang dengan jujur, ya, kemudian tidak mengurangi timbangan dan seterusnya. Termasuk Maisarah menceritakan bagaimana Rasul itu didampingi oleh dua malaikat yang selalu mengikuti dan menaungi beliau, ya, dari panas terik matahari. Termasuk peristiwa tentang disaksikan oleh seorang rahib, jadi rahib Nastura, dan rahib itu menyampaikan bahwa dia ini akan jadi nabi nanti. Ya, sehingga kabar itu, berita itu membuat Khadijah menjadi jatuh cinta kepada Rasulullah. Ya, jadi Maisarah ini ya menjadi PHB yang cukup baik ya. Di apa ya, istilahnya macomblang yang cukup bagus. Jadi dia memberikan berita-berita yang membuat Khadijah itu menjadi kagum kepada Rasulullah atau menjadi jatuh cinta kepada Rasulullah. Beliau bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini seorang beragama Nasrani, dan dia juga sebagaimana Rahib Nastura tadi, beliau adalah seorang Nasrani yang lurus. Jadi memang ada orang-orang Yahudi yang lurus, ada orang-orang Nasrani yang lurus. Orang-orang Yahudi yang lurus itu masih mengikuti Taurat. Orang-orang Nasrani yang lurus itu masih mengikuti Injil. Termasuk diantaranya Waraqah bin Nawfal ini masih mengikuti Injil yang asli, ya, bukan Injil yang diacak-acak oleh para pendeta. Nah, kemudian Khadijah menceritakan tentang apa yang dialami oleh suami beliau. Dialami oleh Rasulullah, waktu itu belum nikah ya. Jadi apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad SAW itu diceritakan. Kemudian Waraqah pun menyampaikan, wahai Khadijah, jika semua yang kau ceritakan itu benar, maka sesungguhnya Muhammad adalah nabi bagi umat ini. Dan sekarang saya tahu bahwa dialah nabi yang selama ini ditunggu oleh umat ini. Jadi Waraqah berkeyakinan kalau semua yang diceritakan Khadijah, bahwa Nabi itu dikawal dua malaikat sehingga tidak kepanasan dalam perjalanan, bahwa Nabi itu di pohon itu adalah pohon di mana tempat para Nabi dan Rasul biasa duduk di situ berteduh. Nawfal mengatakan, saya berkeyakinan bahwa dia adalah seorang Nabi yang selama ini ditunggu oleh umat manusia, yang akan jadi Nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berita yang disampaikan oleh Maisarah ditambah dengan penjelasan Waraqah bin Nawfal itu membuat Khadijah menjadi jatuh cinta, ya. Padahal kita tahu bahwa Khadijah itu dalam sirah disebutkan, Khadijah ini seorang wanita juga bukan wanita sembarangan, ya. Khadijah ini termasuk wanita yang pilihan. Karena Khadijah itu dikenal sebagai wanita yang cerdas, wanita yang bijaksana, wanita yang mulia, dan juga nasabnya nasab mulia. Karena Khadijah itu sebenarnya masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Ya, masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Khadijah itu bersepupu dengan Rasulullah SAW. Ya, dan Khadijah ini memang beliau adalah janda, namun beliau adalah janda yang kaya raya, nasab yang mulia, dan ada banyak kaum pria yang pernah melamar Khadijah. Ya. Namun Khadijah menolak lamaran sejumlah pria yang melamar beliau. Ya. Nah, ternyata
karena Khadijah jatuh cinta kepada Nabi, jatuh jelasan dari sepupunya Waraqah bin Naufal tentang baiknya nasab, tentang baiknya perilaku Rasulullah. Khadijah kan dirinya pada Rasulullah untuk menikah atau untuk dinikahi. Jadi Khadijah itu menawarkan, dan pada masa itu masyarakat Arab hal yang biasa, perempuan itu menawarkan diri kepada laki-laki untuk dinikahi. Dan lanjut sampai pada masa Islam hal itu pun dibolehkan. Yang kita tahu dalam kisah pernikahan Nabi, ada 2 orang sahabat yang menawarkan putrinya kepada Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang menawarkan putrinya Aisyah untuk dinikahi oleh Nabi. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab juga menawarkan putrinya Hafsah untuk dinikahi oleh Nabi. Dan dua-duanya kemudian dinikahi. Memang dalam Islam itu satu hal yang dibolehkan. Seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh seorang pria. Ini satu hal yang dibolehkan. Dan hikmah di balik ini adalah bahwa memang dalam Islam seorang wanita itu berhak untuk memilih, ya, atau berhak untuk menetapkan siapa calon pemimpin bagi bolehkan dalam Islam. Dan Khadijah pun setelah menawarkan dirinya kepada Nabi, Nabi pun menyetujui, ya, dan berlangsunglah pernikahan antara Rasul SAW yang kala itu masih berusia 25 tahun dengan Khadijah yang kala itu berusia 40 tahun, ya. Dan pernikahan mereka pada saat itu maharnya Khadijah dengan mahar 20 ekor onta. Ya, 1 ekor onta itu mungkin harganya berkisar berarti 300 juta. Ya, subhanallah. Kalau uang panai kita orang Bugis Makassar mungkin berapa? 150 juta ya, itu paling mahal. Ini 300 juta, Masya Allah, karena 20 ekor onta. Seekor onta kurang lebih 15 juta. Jadi kalau 20 ekor itu sekitar 300 juta. Itulah maharnya yang diberikan. Ya, dan berlangsunglah pernikahan antara Rasul SAW dan Khadijah. Dan alhamdulillah buah pernikahan Nabi dengan Khadijah itu beliau dikurniakan 7 orang anak, ya, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ya, 3 laki-laki semua anak Nabi SAW dari pernikahan Khadijah. Anak laki-laki Nabi, 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak laki-laki Nabi itu semuanya meninggal di usia kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Ya, sementara anak perempuan Nabi dengan Khadijah, buah pernikahan dengan Khadijah, 4 orang perempuan yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah, semuanya juga meninggal sebelum Nabi wafat, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, dari pernikahan Rasul dengan Khadijah, lihat Khadijah. Jadi Khadijah itu memang punya ghirah jihad yang tinggi, karena salah satu di antara faktor yang membuat Khadijah jatuh cinta kepada Nabi adalah karena Khadijah pun, ya, memiliki perasaan yang sama dengan penjelasan Waraqah bin Naufal maupun penjelasan Maisarah, bahwasanya Rasul ini memang, atau beliau ini Muhammad SAW memang kelak akan menjadi seorang pemimpin umat manusia, jadi Nabi dan menjadi Rasul. Nah, kemudian berikutnya juga bahwasanya Khadijah itu dinikahi oleh Rasul SAW tanpa poligami. Jadi Nabi itu menikah dengan Khadijah. Khadijah ini satu-satunya istri Nabi yang tidak dimadu. Ya, barulah Nabi itu menikah dan berpoligami setelah hijrah ke Madinah. Ya, setelah wafatnya Khadijah. Kemudian termasuk juga hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah ini, kita tahu bahwasanya beliau menikah dengan Khadijah itu ketika belum diangkat jadi Nabi. Kala itu beliau masih berusia 25 tahun. Ya, sehingga para ulama mengambil pelajaran bahwa poligaminya Nabi itu bukan karena syahwat, bukan karena semata dorongan seksual. Ya. Karena andaikan karena dorongan seksual, maka tentu Nabi SAW itu menikah berpoligami di usia muda pada saat usia 25 tahun itu. Namun faktanya Nabi SAW sama sekali tidak berpoligami ketika masih berusia 25 tahun dan menikah dengan Khadijah. Nah, kemudian Rasulullah SAW memang sejak di usia muda, bahkan sejak usia anak-anak tadi saya katakan, seperti penjelasan saya kemarin, di samping beliau memiliki maunah atau tanda-tanda kenabian, beliau juga telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang mengikuti agama
agama Hanifah ya. Jadi kan dalam Al-Quran Allah memerintahkan ittabi' millati Ibrahim Hanifah. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang Hanifah, yang lurus. Sehingga beliau bersama keluarga beliau, wabil khusus bapak ibu beliau, itu sebagian ulama menyebutkan dalam kitab-kitab sirahnya, beliau mengikuti agama Hanifah, agama orang-orang yang Hanif, yang lurus ya. Artinya beliau tidak ikut menyembah berhala, beliau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga tidak minum khamar, beliau juga tidak pernah berjudi, mengundi nas ya. Beliau juga tidak pernah melakukan tawaf sebagaimana atau ibadah haji jahiliyah sebagaimana orang-orang kafir misalnya sambil telanjang dan seterusnya. Beliau tidak pernah mengerjakan itu. Jadi beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah melakukan tindakan-tindakan maksiat, keji dan munkar bahkan ketika beliau belum diangkat jadi nabi. Ada satu peristiwa yang menarik pada masa beliau sebelum diangkat jadi nabi. Ini kisah ketika Ka'bah itu dibangun kembali atau semacam direnovasi ya. Jadi pada saat itu Ka'bah itu orang-orang kafir Quraisy itu menginginkan untuk memperbaiki Ka'bah ya, atau semacam menghancurkan kembali dan membangunnya kembali gitu ya. Sehingga ketika itu ada salah satu tokoh Quraisy yang terkenal, yaitu Walid bin Mughirah. Ya, inilah orang yang pertama. Ya, Walid bin Mughirah itu dia mengatakan saya akan memulai menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia mengambil cangkulnya lalu berdiri di atas Ka'bah sambil berdoa, "Ya Allah, kami tidak berharap kecuali kebaikan." Setelah itu barulah dia menghancurkan dua sudut Ka'bah. Dan pada malam itu mereka berjaga-jaga, mereka berkata, kita lihat dulu, jika kita mendapatkan musibah berarti kita dilarang menghancurkan Ka'bah. Sedang yang terlanjur kita rusak, kita kembalikan lagi ke tempatnya semula. Jika kita tidak mendapatkan musibah berarti Allah meridhoi apa yang kita perbuat dan kita akan menghancurkannya. Nah, malam berlalu, pagi pun tiba dan Al-Walid datang mendahului yang lain. Ya, ini Walid bin Mughirah datang mendahului yang lain untuk meneruskan pekerjaannya menghancurkan bagian-bagian Ka'bah. Ya, karena tidak ada musibah sama sekali yang terjadi, maka dia meneruskan. Dan ketika ia mulai menghancurkan, orang-orang pun datang ikut membantu Walid bin Mughirah untuk menghancurkan bagian Ka'bah, sehingga yang mereka hancurkan mencapai posisi pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua suku dari suku Quraisy mengumpulkan batu ya untuk membangun kembali Ka'bah ya. Jadi Ka'bah yang ada sekarang itu modelnya itu sudah direnovasi oleh orang-orang Arab pada masa Rasulullah SAW. Dan nah, kemudian timbul masalah ketika Ka'bah sudah selesai, tinggal satu yang belum dipasang, yaitu bagian Hajar Aswad. Nah, ini bagian Hajar Aswad. Dan ketika itu mereka berselisih suku mana ya di antara orang-orang Quraisy ini yang layak untuk memasang kembali Hajar Aswad di bagian sisi Ka'bah tadi. Mereka berselisih pendapat, mereka berdebat sampai bahkan memanas ya, bahkan ini bisa memicu perang antar suku yang ada di kota Makkah pada saat itu. Ya, dan alhasil kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan atau keutamaan kepada Nabi SAW. Orang-orang Quraisy itu akhirnya sepakat bahwa yang memutuskan untuk memasang Hajar Aswad di posisinya semula yang ada di Ka'bah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau dikenal sebagai Al-Amin. Sampai mereka mengatakan, inilah Al-Amin. Kami semua senang dengan keputusannya. Ya, jadi Rasul kan dikenal sebagai Al-Amin. Sehingga mereka sepakat Rasulullah yang layak untuk memutuskan bagaimana model atau siapa yang berhak untuk memasang kembali Hajar Aswad. Dan ketika itu Rasul adalah orang pertama yang masuk dari pintu masjid ya, artinya dari kawasan Ka'bah pada saat itu atau pintunya Ka'bah pada saat itu, beliau yang pertama yang masuk ke dalam pintu Ka'bah. Dan akhirnya Rasul mengambil keputusan yang ini luar biasa, keputusan yang luar biasa yang orang-orang Quraisy pun tidak menyangka bahwa akan ada keputusan dari Nabi yang begitu monumental ya. Jadi beliau meminta kepada seluruh perwakilan qabilah ya. Jadi beliau mengambil sorban. Ya, jadi Hajar Aswad itu ditaruh di atas sorban. Lalu beliau menyampaikan, sekarang masing-masing suku memegang ujung sorban. Lalu kita angkat bersama-sama. Jadi ini bijaksananya Nabi ya. Dan ini tentu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak dalam bentuk wahyu, tetapi ini dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menaruh Hajar Aswad itu di atas kain sorban. Lalu Rasul minta kepada seluruh perwakilan suku-suku Quraisy, suku-suku yang ada di Makkah ya, suku-suku yang ada di Makkah, termasuk Quraisy, untuk kemudian memegang bagian sorban itu semuanya. Sehingga mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya di posisinya yang ada di
sisi Ka'bah. Ya. Dan akhirnya itu pun berhasil dilakukan. Ya, dan peristiwa ini menyebabkan orang-orang Makkah ya semakin kagum kepada Nabi ya, semakin cinta kepada Nabi. Jadi artinya apa? Peristiwa ini menyebabkan Nabi itu menjadi semakin dikenal kebaikannya oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Makkah, bahkan oleh orang-orang Arab secara umum ya. Karena peristiwa ini juga sampai ke telinga orang-orang Arab secara umum. Kita tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah tempat yang dikunjungi oleh seluruh orang orang jadi sangat oleh penduduk Arab. Ya. Nama beliau terkenal tersebar luas ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menskenarakan semuanya itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin tersebarnya nama Muhammad SAW dan menjadikan sorotan masyarakat. Jadi beliau itu menjadi buah bibir ya di kalangan orang-orang Arab, bahkan sampai ke wilayah Syam, yang nama beliau terkenal luas sebagai sosok yang pribadi yang luar biasa ya, meskipun beliau adalah seorang yang yatim, apatah lagi beliau menikahi seorang janda kaya raya, saudagar yang dikenal luas sebagai sosok wanita yang bijak, yang cerdas ya, yang mulia, yaitu Khadijah Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah SAW pada fase-fase ketika beliau masih muda, ini kita flashback sedikit, beliau juga sempat menggembala kambing. Ya, beliau sempat menggembala kambing sebagaimana anak-anak pada umumnya, ya. Dan kalau kita baca di surah Al-Duha itu yang pernah jadi kontroversi ya, ada seorang ustadz yang menyampaikan, jadi wawajadaka dhallan fahada. Jadi kata Allah, kami menemukan engkau dalam keadaan tersesat, maka kami menunjuki engkau. Jadi maksud dari ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, ketika Nabi di usia kecil beliau sempat menggembala kambing dan beliau sempat tersesat di kota Makkah, tidak tahu jalan pulang. Maka kemudian Allah membimbing beliau ya, memberi petunjuk untuk bisa kembali ke kota Makkah di tempat yang benar. Gitu. Jadi bukan berarti Nabi itu tersesat, ya bukan. Tapi beliau itu tersesat dari kebenaran, maksud saya, bukan. Tapi Nabi itu tersesat dari jalanan ke arah pulang ke kota Makkah gitu. Itu pada saat beliau menggembala kambing, ya, menggembala kambing. Kemudian selain beliau menggembala kambing, beliau juga banyak melakukan safar, perjalanan bersama paman beliau Abu Thalib, ya, beliau berjalan menuju Syam, dan sepanjang jalan itu beliau mendapat atau ditunjuk ketika beliau bermimpi ya, jadi satu waktu kakek Rasulullah SAW pernah bermimpi menggali Zam-Zam. Maka ia segera melaksanakan apa yang dialami dalam mimpinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi memang Rasul ini telah diberikan tanda-tanda kenabian sampai kakek beliau pun mengalami ya, mimpi itu menjadi benar-benar menjadi kenyataan. Termasuk bagaimana pepohonan dan bebatuan itu memberi salam kepada beliau. Dalam sirah yang terkenal Ibnu Ishaq, sirahnya Ibnu Ishaq itu diceritakan Imam Ibnu Ishaq ya, bahwa ketika masa diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi sudah dekat, artinya semakin dekat dengan waktu itu usia beliau sudah mendekati 40 tahun, maka setiap kali beliau keluar ke tempat-tempat terbuka, jalan lewat pohon itu mengumumkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, mendengar itu beliau menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, namun beliau tidak melihat ada orang satupun. Ya, itu peristiwanya terjadi saat masa-masa mendekati belum diangkat jadi Nabi, ya, menghampiri masa 40 tahun. Dan satu hadis disebutkan dalam riwayat Muslim, Imam Muslim dalam Sahihnya, dan juga Imam Tirmizi dalam Sunannya, meriwayatkan satu hadis dari Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW bersabda, Inna bi Makkah hajaran, ini ada batu yang memberi salam kepadaku, kata Nabi. Tepatnya di malam ketika aku diangkat sebagai Rasul. Sungguh sekarang aku masih mengenali batu itu. Ya, dan Rasul punya kebiasaan mengasingkan diri. Ya, mengasingkan diri itu dalam rangka untuk tafakkur, dalam rangka untuk tadabbur, dalam rangka untuk beliau merenungkan muhasabah ya segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwasanya orang-orang Arab sebagian ya, termasuk Rasul SAW dan beberapa orang keluarga beliau itu masih menganut agama Nabi Ibrahim ya. Ini agama Al-Hanafiyin, orang-orang yang lurus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwasanya memang ada perbedaan antara putra Nabi Ibrahim, Ishak dan Ismail. Nabi Ibrahim punya putra bernama Ishak. Ishak tinggal di wilayah Syam,
ya, dari keturunan Nabi Ishak inilah seperti yang saya sebutkan kemarin, itu ada banyak nabi-nabi dan rasul, dan mereka ini dari keturunan bangsa Yahudi. Ya, mereka ini dari keturunan bangsa Yahudi. Sampai masanya Nabi SAW, barulah diangkat Nabi. Jadi memang ada perbedaan antara wilayah Syam dan wilayah Makkah. Ya. Wilayah Syam ada banyak sampai ke Nabi Isa dari jalurnya Nabi Ismail itu tidak ada nabi sesudahnya, barulah ada nabi setelah Rasul SAW diangkat jadi nabi. Ya. Nah, dalam masa di mana Nabi SAW itu beliau bertafakur, ya, beliau sering mendatangi tempat-tempat seperti Gua Hira. Ya, Gua Hira ini di situ beliau banyak bertafakur, beliau banyak mengasingkan diri muhasabah, ya, dan bahkan beliau mengasingkan diri di Gua Hira itu selama 1 bulan setiap tahunnya, ya, selama 1 bulan setiap tahunnya, dan rangka untuk membersihkan diri beliau dari segala bentuk kezaliman, termasuk dari segala macam penyakit-penyakit hati, ya, jadi segala macam penyakit hati. Jadi saya pikir apa yang Nabi alami ini atau Nabi kerjakan ini juga kemudian dalam Islam itu dan menghabiskan malam-malam beliau untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan segala dosa dan kesalahannya, khususnya pada sepertiga malam yang akhir. Dan ini juga tentu disunahkan bagi kita, ya, orang-orang mukmin, apalagi di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak muhasabah diri, merenungkan segala dosa dan kesalahan kita. Di sepertiga malam akhir kita tafakur, kita muhasabah diri dan banyak mohon ampun kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, fastaghfirullah fil ashar. Jadi orang-orang yang banyak istighfar pada Allah di waktu sahur, artinya sepertiga malam akhir. Itu adalah orang-orang yang Allah kurniakan kepada mereka rezeki dan keturunan yang banyak dan berlimpah. Nah, sampai pada masa beliau mengasingkan diri itulah, pada saat itulah kemudian tepat pada usia 40 kepada beliau, ya, dan persiapan atau masa-masa ketika beliau mengalami atau menjalani tafakur itu atau mengasingkan diri di Gua Hira itu, disitulah Nabi SAW itu mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, ya, pengalaman spiritual yang biasa, sampai Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengutus Jibril, ya, dikisahkan dalam sirah riwayat tentang hal ini. Rasulullah SAW dalam keadaan tidur dan bangun di Gua Hira. Tiba-tiba, jadi beliau waktu itu beliau waktu itu antara tidur dan bangun. Ya, apa ya, mungkin orang yang tidur tapi seperti masih seperti masih terjaga, ya. Jadi ketika itu tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak lain orang itu Jibril, ya. Jibril berwujud manusia, datang membawa kitab yang dilipat dengan sepotong kain sutra. Lalu dia membukanya dan berkata kepada Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dia menarik Rasulullah SAW dengan keras, lalu melepaskannya lagi dan berkata, Iqra, bacalah. Lalu Nabi memulai kalimatnya, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Karena memang Nabi itu adalah manusia yang ba'atha fil ummi, dialah Allah yang mengutus Nabi dari kalangan yang buta huruf. Dia adalah seorang yang buta huruf sehingga beliau tidak bisa baca. Maka ketika Jibril membaca Iqra, beliau mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai untuk ketiga kalinya Jibril menarik tangan Rasulullah SAW lalu melepaskannya dan berkata kembali, Iqra, bacalah. Barulah di kali ketiga ini Nabi kemudian menyampaikan apa yang aku baca. Kemudian Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam atau perantaraan pena, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang mereka orang tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah. Maka Rasul pun bangkit berdiri disertai perasaan yang seolah-olah hatinya mau runtuh. Ya, jadi memang peristiwa ketika wahyu pertama datang kepada Nabi ini, pertama kalinya Jibril menemui Nabi, ini peristiwa yang membuat dada Nabi itu menjadi sesak, ya. Jadi digambarkan oleh para ulama itu, dada Nabi itu sesak dan seakan-akan hati beliau itu mau
runtuh. Ya, Rasul kemudian keluar dari gua Hira, lalu beliau mendengar suara dari langit, ya, suara dari langit yang mengatakan, "Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah sedangkan aku adalah Jibril." Ya. Jadi kemudian beliau melihat ke langit, ya, dan ternyata Jibril dalam wujud seorang laki-laki. Jadi Jibril merubah wujudnya, dia merubah wujudnya, wajahnya itu seperti seorang laki-laki. Kemudian Rasul pun pulang menemui Khadijah, istri beliau. Dan Khadijah melihat bahwa Rasul ini nampak ada perubahan pada wajah beliau. Ya, engkau, ya, bukan tidak menyebut Rasul tapi menyebut suaminya, ya. Kemudian Rasul pun menceritakan apa yang beliau alami, mengatakan, "Gembiralah dan tegarlah wahai putra pamanku, ya. Demi zat yang menguasai diri Khadijah, sungguh aku benar-benar berharap bahwa engkau lah nabi yang ditunggu-tunggu umat ini." Ya. Khadijah ini tidak kaget, ya, mendengar berita dari Nabi bahwasanya beliau ditemui oleh seorang laki-laki yang menyampaikan bahwa ini wahyu dari Tuhan, ya. Mengapa? Karena Khadijah sudah pernah mendengar berita itu atau penjelasan itu dari Waraqah bin Naufal, termasuk apa yang dikabarkan oleh Maisarah, pembantu beliau yang menemani Rasul ketika berdagang ke Syam. Itu. Sehingga Khadijah justru memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Nabi tentang hal ini, ya. Kemudian setelah itu Khadijah pun mengajak Rasul untuk menemui Waraqah kembali, Waraqah bin Naufal. Ya, Khadijah pergi menemui Waraqah bin Naufal bersama Nabi. Maaf, tidak bersama Nabi, ya. Beliau pergi sendiri. Lalu Waraqah menceritakan apa yang dialami oleh Nabi SAW di Gua Hira. Akhirnya apa kata Waraqah? Waraqah mengatakan, "Kudus, kudus, demi zat yang menguasai jiwa Waraqah. Jika apa yang kau katakan kepadaku itu benar, wahai Khadijah, maka sungguh telah datang padanya An-Namus Al-Akbar, yaitu Jibril." Ya. An-Namus Al-Akbar itu malaikat Jibril. Yang dulu juga pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Dulu juga pernah mendatangi nabi-nabi yang lain. Begitu maksudnya. Sungguh dia adalah nabi bagi umat ini. Untuk itu katakan kepadanya agar dia senantiasa tegar, ya, senantiasa tegar. Khadijah pun pulang menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di rumah, Khadijah menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Waraqah. Apakah memang beliau ini nabi atau bukan? Beliau masih bimbang. Ya, maka kembali beliau ke tempat beliau mengasingkan 1 bulan. Jadi tahunnya. Setelah itu Rasulullah SAW sebagaimana biasa, beliau juga pergi ke Ka'bah. Dan di Ka'bah itu beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang sedang mengerjakan tawaf. Maka Waraqah pun mengatakan, "Wahai anak saudaraku, ya, beritahu aku tentang apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Maka Rasul pun menceritakannya. Setelah mendengar semuanya itu, maka Waraqah mengatakan, ya, kepada Rasulullah, "Demi zat yang menguasai jiwaku, sungguh engkau benar-benar nabi bagi umat ini. Telah datang kepadamu An-Namus Al-Akbar, yaitu Jibril, yang dulu juga datang kepada Musa. Ya, engkau benar-benar," setelah itu kata Waraqah, "engkau akan benar-benar didustakan. Engkau akan saat aku mendapat agama Allah dengan para manusia." Lalu Waraqah mencium jidatnya Nabi, ya, mencium dahinya Nabi, ubun-ubun Nabi. Kemudian Rasul pun pulang ke rumahnya. Ya, dan memang benar apa yang disebut oleh Waraqah ini terbukti benar adanya bahwasanya Rasul mengalami penderitaan, penyiksaan, ya, dan didustakan oleh kaumnya sebagaimana nabi-nabi terdahulu pun mengalami hal seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, kita lanjutkan. Nah, sempat ada masa jeda, ya. Jadi Rasul itu tidak lagi mendapatkan wahyu. Ya, sehingga beliau menjadi sedih, ya. Beliau menjadi sedih dan semakin bimbang apakah beliau ini adalah nabi atau bukan. Ya, penjelasan Waraqah tadi bin Naufal itu belum cukup untuk meyakinkan beliau adalah seorang nabi. Apatah lagi memang cukup lama Jibril tidak lagi datang membawa wahyu kepada beliau. Sampai satu waktu ketika beliau sedang jalan-jalan, ya, di kota Makkah, kemudian beliau memandang ke langit. Tiba-tiba beliau melihat Jibril dalam wajah aslinya berada di atas kursi di antara langit dan bumi. Jadi Jibril itu duduk di atas kursi dan kepalanya Jibril sampai di langit dan kakinya sampai di tanah. Ya, hal yang menyampaikan pada istrinya, "Khadijah, zamiluni ya Khadijah, zamiluni, selimuti aku, sembunyikan aku." Ya, jadi karena Nabi itu takut, ya, melihat Jibril dengan tubuh yang sangat besar gitu, ya. Jadi kepalanya menyentuh langit dan kakinya di tanah sambil duduk di kursi.
Kemudian akhirnya Jibril diberi selimut oleh Khadijah. Nah, setelah itulah Jibril kembali menurunkan atau menyampaikan wahyu kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan lalu berilah peringatan pada manusia dan besarkanlah nama Tuhanmu dan bersihkanlah pakaian. Ya, selanjutnya juga Allah menurunkan wahyu berikutnya, wa anzir ashratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan menyebabkan Nabi, wahyu kedua inilah yang menyebabkan Nabi yakin bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mulai menyampaikan dakwah, dan yang pertama beliau sampaikan langsung masuk Islam, sehingga Khadijah dikenal sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian beliau juga mengajak pembantu beliau atau budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah, untuk beriman. Dan Zaid bin Harithah pun beriman, sehingga Zaid bin Harithah. Kemudian beliau juga mengajak ponakannya, sepupunya, Ali bin Abi Thalib, karena Ali itu sepupu Nabi yang usianya masih sangat muda, beliau masih sekitar 8 tahun. Yaitu Ali diajak dan Ali pun beriman, sehingga Ali adalah pemuda pertama yang beriman dan masuk Islam. Kemudian beliau juga mengajak sahabat dekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kala itu masih berusia 38 tahun. Selisih 2 tahun dengan Nabi. Nabi usia 40 tahun. Dan Abu Bakar pun beriman, sehingga Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam. Sehingga lengkap sudah semua usia dan semua jenis kelamin telah terwakili. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman, kemudian Zaid bin Harithah adalah budak pertama yang beriman, kemudian Ali bin adalah orang dewasa pertama yang beriman. Insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan kajian sirah ini pada kesempatan hari Kamis nanti. Kita akan bahas bagaimana dakwah Rasul kepada kerabat beliau, keluarga beliau, yang tidak lain merupakan para pemimpin dari Makkah, ya, para pemimpin Quraisy yang ada di Makkah, termasuk bagaimana apa yang beliau alami dalam aktivitas dakwah di Makkah, ya, berbagai penderitaan, berbagai peristiwa, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sebelum saya kembalikan ke moderator, saya tadi sampaikan bahwa saya tadi lupa sebutkan, peristiwa ketika Nabi menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq, itu terjadi pada bulan Ramadan. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan, untuk pertama kali Allah menurunkan kitab suci Al-Quran Karim. Kemudian persisnya pada saat itu terjadi pada malam hari, pada Lailatul Qadar. Allah menerangkan di ayat yang lain, surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar, pada malam Ramadan. Ayat Al-Quran, dan itu pun dijelaskan oleh para ulama bahwa Al-Quran turun itu pada saat Lailatul Qadar. Nah, sementara Nabi menyebutkan dalam banyak hadis yang sahih, Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Tapi di Indonesia bulan suci Ramadan, artinya itu antara malam ke-21 sampai malam ke-30. Ya, dan lebih spesifik lagi Nabi sebutkan itu pada malam-malam ganjil, ya, pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah Al-Quran turun pertama kali dan Nabi menerima wahyu pertama kali. Sekaligus itu adalah hari atau malam di mana Nabi diangkat, itu adalah pada Lailatul Qadar, salah satu di antara malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan, dan bukan pada malam 17 Ramadan sebagaimana yang sering kita peringati di Indonesia, malam nuzul Quran. Baik, demikian sementara saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran Ustadz atas penyampaiannya, materinya pada pagi hari ini tentang perjalanan Rasulullah setelah ketemu dengan Khadijah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom chat. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kami infokan bahwa kajian ini akan hadir 3 kali dalam sepekan, mulai dari hari Senin, Selasa, dan juga Kamis di jam yang sama, insya Allah. Nah,
bagi yang tidak berkesempatan mengikuti ini bisa melihat juga di YouTube nantinya. Dan juga selain kajian di pagi hari, kita juga ada kajian di malam hari bersama Ustadz Ilham Mukhtar, yaitu tafsir kisah-kisah di dalam setiap juz di dalam Al-Quran. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu teman-teman, silahkan ditulis. Kalau ada yang bertanya atau sedang mengetik, boleh angkat tangan atau kirim emot gitu ya, motion gitu. Oke, ada yang masuk dari Guru Edi Prabakti. Assalamualaikum Ustaz. Kita ketahui bahwa sunnah itu adalah perkataan dan perbuatan Rasul. Apakah menikahi janda itu termasuk sunnah Rasul? Karena Rasul menikahi Khadijah yang janda pada saat beliau masih muda, sedangkan Rasul belum poligami kala itu. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Yang pertama, jadi memang definisi sunnah itu disebutkan oleh para ulama. Sunnah Rasul itu adalah af'al, ya, kemudian juga qaul, kemudian takrir. Jadi itu kemudian kita baca hadis. Hadis-hadis itu sesungguhnya adalah hadis-hadis yang dari Nabi SAW itulah sesungguhnya yang merupakan sunnah Rasul. Artinya penjelasan tentang sunnah Rasul itu kita baca di dalam hadis. Yang pertama. Yang kedua, khusus dalam kaitan dengan pernikahan, memang ini sifatnya khawas ala Rasulillah, khusus bagi Rasul, tidak berlaku bagi umatnya. Misalnya sebagai contoh, Rasulullah SAW itu beliau ketika itu berpoligami sampai 11 istri ya, ketika di Madinah. Di Madinah istri beliau ada 11 orang istri beliau. Sementara di Makkah ya hanya Khadijah saja. Tapi ini tidak boleh dicontoh oleh kita. Ya. Kita nggak boleh mencontoh perilaku Nabi yang menikah sampai 11 orang. Mengapa? Karena Allah membatasi hanya 4 orang di surah An-Nisa. Di fankihu ma taba lakum min nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kalian perempuan yang kalian sukai dari golongan kalian 2, 3 atau 4, dan kalau kalian khawatir berlaku tidak adil, kata Allah, cukup 1. Jadi bagi laki-laki mukmin ayat ini berlaku. Tapi bagi Rasul tidak berlaku ayat ini. Mengapa? Karena turun ayat yang lain yang menyebutkan, ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajak. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan istri-istrimu yang telah engkau berikan mahar. Jadi ketika turun ayat pembatasan jumlah istri, itu ada sahabat yang istrinya 10 orang. Nabi katakan engkau tahan 4 dan engkau lepaskan yang 6 kembalikan pada orang tuanya. Itu. Sehingga pada saat itu sahabat-sahabat yang istrinya di atas 4 orang jumlahnya, itu mereka kembalikan kepada orang tuanya dan hanya menahan maksimal 4 orang saja. Ya, istri pertama sampai keempat. Tapi Nabi ketika itu sama sekali tidak menceraikan satu pun istrinya. Ya, sama sekali tidak. Mengapa? Karena kata para ulama, ini khusus bagi Nabi. Tadi ayatnya jelas mengatakan, ya ayuhan Nabi, inna ahlalna laka azwajak. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan istri-istri yang telah engkau berikan mahar. Sehingga memang kalau kaitan dengan pernikahan, ini berlaku khusus bagi Nabi. Ya, dalam kaitan dengan poligaminya Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kalau kaitan dengan menikahi janda, gitu ya, menikahi janda, ini juga, ini sebenarnya pilihan ya. Ini pilihan, sifatnya mubah hukumnya. Ya, tapi kalau kita baca di dalam hadis, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam, itu dikisahkan Jabir radhiyallahu anhu itu menikahi janda. Lalu Nabi tanya, ya Jabir, mengapa engkau menikahi janda? Mengapa engkau tidak menikahi gadis saja? Agar engkau bisa bermain-main dengannya ya, dan memperoleh banyak keturunan darinya. Jadi Nabi justru menyuruh Jabir untuk menikahi gadis, bukan menikahi janda. Jadi bahwa Nabi menikahi Khadijah janda, iya betul. Dan dari 11 istri Nabi ketika di Madinah itu semuanya janda kecuali Aisyah, ya, satu-satunya gadis. Jadi semua istri Nabi itu janda semua, kecuali Aisyah yang gadis. Selebihnya itu janda semua, gitu ya. Tetapi tidak berarti kita itu diperintahkan untuk mengikuti Nabi menikahi janda. Tidak berarti seperti itu. Karena justru kalau kita baca hadis-hadis yang sahih, justru Nabi perintahkan Jabir untuk menikahi gadis dan bukan menikahi janda. Agar kata Nabi, engkau bisa punya banyak keturunan dan engkau bisa bermain-main dengannya. Nah, maksudnya mungkin kalau gadis itu diajak romantis lebih bisa ya, ketimbang janda. Kalau janda kan diajak main-main nanti dia bilang lebay, abang ini lebay banget gitu. Nah mungkin dia udah janda jadi tidak lagi punya minat untuk bermain-main. Ingat ya, ini bermain-main khusus di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan ya coba main-main sama istri mudanya.
menikahi gadis, bukan menikahi janda. Bahwa Nabi mengerjakan menikahi janda itu khusus bagi Nabi, tidak berlaku bagi kita kaumnya. Sebagaimana Nabi menikahi dan berpoligami sampai 11 orang perempuan, itu tidak berlaku bagi kita, hanya berlaku bagi kaumnya. Sebagaimana juga Allah melarang kita, jadi Allah melarang seluruh sahabat dan seluruh kaum muslimin untuk menikahi janda-janda Nabi. Nah, itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ya. Kalau saya tidak salah di ayat 59, ayat 53. Situ Allah menegaskan, jangan kalian menyakiti perasaan Rasulullah ya, dan jangan engkau menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau. Ya, makanya istri-istri Nabi itu diwajibkan pakai cadar, diwajibkan pakai niqab. Ya, Allah perintahkan kalau kalian hendak berbicara dengan istri-istri Nabi, di warai hijab. Hendaklah kalian meminta keperluan, kalau ada kalian keperluan kepada istri Nabi, kalian memintanya dari belakang niqab mereka, dari belakang hijab atau cadar mereka. Sehingga istri-istri Nabi itu diwajibkan oleh Allah memakai cadar, ya, agar apa? Agar tidak membuat sahabat-sahabat itu terpikat melihat kecantikan istri Nabi, utamanya Aisyah radhiallahu anha. Ya. Sehingga para ulama mayoritas berpendapat ulama berpendapat bahwasanya niqab itu wajib bagi istri Nabi, ya, tapi tidak wajib bagi perempuan-perempuan yang lain. Mengapa? Karena istri-istri Nabi itu jandanya tidak bisa dinikahi, sehingga para sahabat itu dicegah agar mereka tidak terpikat melihat kecantikan istri Nabi, sehingga kemudian istri Nabi itu diperintahkan memakai cadar. Lagi-lagi ini khusus bagi Nabi dan keluarganya, tidak berlaku bagi kita umatnya. Jadi memang ada perkara yang masuk kategori sunnah Nabi, yang di situ kita wajib mencontoh, ikuti, tapi ada juga perkara yang sifatnya khawas ala Rasulullah, dikhususkan bagi Rasulullah. Ada beberapa perkara, misalnya puasa wisol. Kita baca dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu kadang mengerjakan puasa wisol. Puasa wisol itu Nabi berpuasa tapi masuk maghrib Nabi tidak makan minum. Dan kata Nabi SAW, sungguh aku ini diberi makan minum oleh Jibril. Ya. Nah kita, kata para sahabat, nah Nabi SAW anil wisol. Nabi melarang kita melakukan puasa wisol. Tidak boleh kita dengan alasan saya mau mengikut Nabi, sunnah Nabi. Begitu maghrib sebentar jam 6 ini kita nggak buka. Ditanya sama bapaknya di rumah, ibunya tanya sama istrinya, Pak kenapa nggak buka puasa? Dia bilang saya mau ikut Nabi, puasa nggak buka gitu. Wisol. Akhirnya apa? Ya belum taraweh sudah dilarikan ke rumah sakit ya karena diinfus gitu. Jadi nggak boleh begitu. Ini khusus bagi Nabi. Nabi itu dibolehkan puasa wisol, tapi kita tidak boleh. Atau ketentuan lain misalnya sebagai contoh lain misalnya Nabi dan keluarganya, ini khusus bagi keluarga Nabi, itu tidak boleh menerima sedekah. Sehingga pernah satu waktu ada seorang sahabat datang membawa sesuatu kepada Nabi dan mengatakan ini adalah sedekah untuk ya Rasulullah. Maka Nabi menolak pemberian ya, dan yang harus diterima. Jadi Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Sementara kita yang bukan Nabi, yang bukan keluarga Nabi, itu dibolehkan menerima sedekah. Jadi memang ada perkara-perkara yang dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Nizamul Islam, Imam An-Nabhani menjelaskan pada af'al, perbuatan-perbuatan yang sifatnya khawas ala Rasulillah, dikhususkan bagi Rasul, ya maka ini khusus bagi Nabi dan tidak berlaku bagi kita umatnya. Bagi kita umatnya tidak boleh mengikuti Nabi dalam perkara-perkara seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi saya Assalamualaikum Ustaz. Dari mana ya? jangan nikah Baik. janda. Allah alam bisa. Saya kembalikan pada moderator. Baik Ustadz, masih ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz sebelum ini pertanyaan terakhir Ustadz yang masuk. Ya, Ustadz, apa hikmah Allah tidak menghidupkan anak laki-laki Nabi sampai besar Ustadz? Ya, para ulama menjelaskan hikmah di balik wafatnya anak-anak Nabi yang laki-laki di usia kecil itu agar tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah SAW. Ya, Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Ahzab, "Maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, dan Muhammad SAW sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ya, akan tetapi dia adalah seorang Rasulullah dan dia adalah penutup dari seluruh Nabi. Ayat ini turun berkaitan dengan desas-desus atau semacam mitos ya. Jadi begini. Orang Arab dulu itu punya mitos bahwa
bahwasanya anak bahwa hikmah di balik itu adalah agar tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah SAW. Nah, karena Nabi tidak punya anak laki-laki, maka Nabi sangat ingin punya anak laki-laki dewasa. Maka beliau pun memerdekakan budak beliau bernama Zaid bin Harisah. Kemudian beliau mengangkat Zaid sebagai anak angkat beliau. Nah, satu waktu, ini kejadiannya sudah di Madinah ya. Waktu itu Allah perintahkan Zaid untuk menikahi Zainab. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu adalah sepupunya Nabi. Tentu saja dia adalah bangsawan, karena Nabi adalah bangsawan Quraisy. Ya. Dan ketika itu Zainab menolak dinikahkan dengan Zaid. Zainab menolak, bahkan wali nikahnya Zainab, yaitu Abdullah bin Jahsy, sepupu juga Nabi, itu juga menolak menikahkan adiknya dengan Zaid, karena Zaid ini bekas budak, mantan budak, gitu ya. Ya, sehingga secara perasaan dia, aduh, kenapa adik saya bangsawan menikah sama mantan budak? Jadi dia menolak pernikahan itu. Tapi karena Allah yang perintahkan, sampai Allah menurunkan ayat, kalau nggak salah di surah Al-Imran, ya, apa surah ini saya lupa. Allah menjelaskan, jadi Allah menegaskan, jadi tidak patut ya, jadi tidak patut laki-laki dan perempuan yang beriman, ya, idza kana Allah, kalau Allah telah menetapkan satu pilihan, ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Ya, jadi maka tidaklah layak laki-laki dan perempuan yang beriman, ya, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, akan ada pilihan lain bagi urusan mereka. Nah, setelah turun ayat ini, barulah Zainab ya memaksakan diri untuk mau menerima lamaran Zaid atas perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya Zainab ketika itu dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Ya, dan pernikahan mereka tidak berjalan lancar. Zainab suka membantah suaminya Zaid. Ya, sampai akhirnya Zaid minta tolong, ya Rasulullah, izinkan saya ingin menceraikan istri. Begitupun Zainab minta kepada Rasul, ya Rasul, saya tidak ridho dengan pernikahanku, ya, karena aku dipaksa untuk menikah. Ya, izinkan saya untuk minta cerai kepada suamiku. Ya, tapi tetap Rasul tidak mau. Rasul tidak mengizinkan mereka. Mengapa Rasul tidak mengizinkan? Karena Rasul sudah tahu bahwasanya nanti yang akan diminta menikah itu dengan Zainab adalah Rasul. Ya. Sementara pada saat itu ada mitos yang mengatakan bahwasanya anak angkat itu sama dengan anak kandung. Ya, kalau Nabi menikah dengan Zainab, berarti Nabi itu menikahi menantunya sendiri, gitu ya. Itu. Sehingga ini tentu menjadi apa? Menjadi apa istilahnya ya? Menjadi pamali, apa bahasa orang itu? Pamali ya. Itu menjadi tercela. Itu dianggap perbuatan tercela dan menyalahi tradisi orang-orang Arab. Gitu. Sampai akhirnya karena Allah menetapkan demikian, akhirnya Zaid pun menceraikan Zainab, dan Rasul pun diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Masjid Nabawi. Lalu Allah pun memerintahkan Zainab untuk masuk menyusul Nabi, dan Allah pun akhirnya menikahkan Nabi dengan Zainab kala itu. Dan akhirnya pernikahan itu mematahkan dua mitos sekaligus. Pertama, mematahkan mitos bahwasanya budak tidak boleh menikahi, atau mantan budak tidak boleh menikahi seorang bangsawan. Itu dipatahkan pada saat itu. Menikah sekufu itu dihapuskan pada saat itu, karena Zaid yang mantan budak berhasil menikahi Zainab yang merupakan seorang bangsawan. Sehingga istilah menikah harus sederajat dari sisi strata sosial itu kemudian dihapuskan oleh Islam. Dan yang kedua, juga istilah anak angkat itu dihapuskan oleh Islam, ya, karena Nabi kemudian akhirnya menikahi Zainab, karena memang Nabi tidak punya anak laki-laki yang tumbuh dewasa, Nabi punya anak angkat bernama Zaid, ya, dan akhirnya itu pun dihapuskan dalam Islam. Anak angkat boleh ada, tetapi status anak angkat itu sama sebagaimana sama sebagaimana laki-laki atau orang lain pada umumnya. Dia tidaklah bermahram dengan orang yang mengangkatnya sebagai anak, dan juga tidak saling memerisi, dan juga boleh menikahi mantan istrinya, sebagaimana tadi Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya. Itulah hikmah di balik Nabi tidak punya anak laki-laki, termasuk bagaimana Nabi memiliki anak angkat laki-laki, dan kemudian Nabi menikahi mantan istri dari anak angkat beliau, yang tidak lain merupakan sepupu beliau sendiri, yaitu Zainab binti Jahsy. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cukup dari saya. Saya akhiri. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.